Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Farida dari Prodi Manajemen Universitas Mustafa Putra. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan membahas tentang penerapan analisa CPP pada UMKM. CPP, analisis CPP adalah metode yang digunakan manajer bisnis untuk mengetahui CPP ini adalah cost volume profit atau biaya volume laba, juga dikenal sebagai analisis break even point, sebagai cara untuk memahami bagaimana perubahan volume penjualan, harga, dan biaya akan memengaruhi laba. Pada break even point atau BEP ini adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Di sini saya sudah menerapkan CPP pada UMKM PT Agros. Di sini saya sudah mendapatkan datanya. Pada pupuk organik yaitu ada dua produk, yaitu pupuk organik dan sekam bakar. Pada sales price per unitnya, pupuk organik yaitu 15.000, sekam bakar 20.000. Sales estimationnya perbandingannya itu 3:1. Variable cost per unitnya, pupuk organik 3.000, sekam bakar 6.000. Total segment fixed cost-nya pada pupuk organik yaitu 2 juta, sekam bakar pun 2 juta. Jadi common fixed cost-nya itu adalah 4 juta. Di sini kita akan menghitung berapa pupuk organik dan sekam bakar yang dijual untuk mencapai break even point. Yang pertama, kita akan melihat estimasi perbandingan penjualan antar produk, dan berdasarkan itu kita menghitung proporsi penjualan antar produk menggunakan sales ratio. Pupuk organik itu tadi sales ratio-nya 3, sekam bakar 1. Sales ratio-nya pada pupuk organik yaitu 0,75, sekam bakar 0,25. Lalu kita akan menghitung contribution margin per unitnya untuk tiap lini produk. Pada pupuk organik, sales price per unitnya tadi itu 15.000, sekam bakar 20.000, dan variable cost per unitnya 3.000 pupuk organik, sekam bakarnya 6.000. Kita di sini akan mencari contribution margin per unitnya itu dengan cara sales price per unit dikurangi variable cost per unit. Jadi hasilnya pupuk organik itu 12.000, sekam bakar 14.000. Yang ketiga, kita akan menghitung WACM. Kita menggunakan sigma contribution margin per unit dikali sales ratio. Jadi masing-masing produk tadi kita akan dikalikan seperti contribution margin per unit pupuk organik dikali sales ratio pupuk organik. Begitupun dengan sekam bakar. Jadi hasilnya tadi sama dengan 12.000 dikali 0,75 ditambah yang sekam bakar 14.000 dikali 0,25 sama dengan 9.000 ditambah 3.500, hasilnya 12.500. Nah, itu kita sudah mendapatkan hasil dari perhitungan WACM. Yang keempat, kita akan menghitung Q atau quantity. Formulanya adalah Q sama dengan total semua biaya tetap ditambah profit dibagi WACM. Q sama dengan 2 juta ditambah 2 juta ditambah 4 juta ditambah profitnya itu adalah 0 tadi, dibagi 14.500 yang tadi kita sudah menghitung WACM-nya. Kita hasilkan sama dengan 4 juta dibagi 12.500, hasilnya 320 kemasan yang sudah dijual. Yang kelima, kita akan menghitung Q masing-masing lini produknya. Kita akan melihat antara pupuk organik dan sekam bakar itu, yang tadi itu sales ratio-nya yang pupuk organik 0,75 dibandingkan ya dengan 1 sekam bakar ya, yang tadi sekam bakar itu adalah rasio sales rasionya adalah 0,25, maka Q pupuk organik 320 dikali 0,75 sama dengan 240 kemasan yang terjual pada pupuk organik. Pada
skam bakar, Q skam bakar sama dengan 320 dikali 0,25, ya, hasilnya 80 kemasan. Kesimpulannya adalah berarti UMKM PT Agrus ini harus menjual total 320 kemasan dengan rincian 240 kemasan pupuk organik dan 80 kemasan skam bakar untuk mencapai break even point. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.